dosa dan ucap syukur, mari para jemaat kita menyiapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihilah kami ya Tuhan, serta pimpin kami agar boleh berhidup yang kekal dalam kasih Kristus Tuhan kami. Biarlah kami memuji nama-Mu serta mengucapkan syukur atas kasih karunia yang telah Kau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di kebaktian ini ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita membaca dan mendengarkan firman Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang pertama hingga dengan 16. Dengan perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Nama baik berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semualah ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk meresponi pembacaan Alkitab dan untuk kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dengan khusyuk, yaitu kita angkat pujian Yesus Kau terindah.
Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahan-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahan-Mu. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahan-Mu. Semua kita ucapkan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahan-Mu.
Mari jemaat berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya di setiap yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dengan demikian, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat duduk kembali. Selamat sore, shalom. Aduh, lah adalah semangat tapi itu sekali lagi, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, baik. Silahkan kasih salam kiri kanan, muka belakang, ucapkan selamat hari Minggu. Baik, bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita bersama dalam Yakobus pasal 2 ayat pertama sampai 10. Silakan Bapak Ibu bisa membuka bagian firman ini. Yakobus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kami agungkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memperkenankan setiap pribadi kami untuk datang di tempat ini, di gereja ini, dengan sebuah tujuan dan kerinduan bersama. Tuhan menjamah setiap hati kami untuk meletakkan kesungguhan hati kami untuk merenungkan bagian firman ini. Untuk itu ya Allah Bapa, di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau menjamah setiap pribadi kami, menaungi setiap hati kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam sanubari kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya dan diberkati setiap jemaat Tuhan. Kepercaya dengan bimbingan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menerangi setiap hati kami, bahkan menolong kami untuk menyatakan yang terbaik kini dan sepanjang masa. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu membacakan bagian firman ini. Saya akan bacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu jemaat membacakan ayat yang genap. Yakobus pasal 2 ayat pertama sampai 10. Perikop mengatakan jangan memandang muka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah?
Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema ini sama dengan judul perikopnya, jangan membedakan orang. Tapi saudara, kita berbeda. Karakter kita berbeda-beda, cara pandang kita berbeda-beda. Tapi satu hal, janganlah dibeda-bedakan. Karena kita satu dalam tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita seringkali kita menjumpai ada orang yang memperlakukan seseorang itu berbeda berdasarkan status sosialnya, berdasarkan penampilannya, berdasarkan finansial kekayaan yang dimiliki. Tapi saudara, tanpa kita sadari sikap demikian pun Bapak Ibu Saudara, dulu atau kekinian itu mulai menular dalam komunitas-komunitas atau dalam persekutuan-persekutuan gereja. Bapak Ibu, ini bahaya. Mengapa demikian saudara? Sehingga Yakobus ini menekankan, menyampaikan beberapa poin-poin penting Bapak Ibu. Ada 3 bagian penting yang Yakobus mau sampaikan kepada jemaat ini. Yang pertama adalah jangan membedakan orang berdasarkan penampilan luarnya saja Bapak Ibu. Ini berbahaya. Karena sikap ini mencerminkan hati yang masih terikat Bapak Ibu dengan standar dunia. Kita sering mengutamakan orang-orang yang terlihat berkuasa. Kita sering lebih terbuka atau lebih welcome kepada orang-orang yang terlihat menarik seperti itu. Bayangkan dalam event-event tertentu, baik dalam kegiatan gereja, kita sibuk menyediakan sopa-sopa nih buat pejabat-pejabat nih. Tapi satu hal saudara, itu harus dicacarkan kembali. Karena setiap orang-orang percaya yang sudah masuk dalam persekutuan gereja itu satu dan sama di mata Tuhan. Ini yang pertama. Karena mengapa demikian sama saudara? Kalau itu tidak sama, Tuhan menyatakan dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 saudara. Tuhan tidak melihat apa yang dibuat oleh manusia, tapi Tuhan melihat di ayat ini. Kata terakhir, tetapi Tuhan melihat hati. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, kita juga sering tergoda untuk mencari kehormatan manusia daripada kasih Allah. Tapi saudara, Yakobus kembali menyampaikan kepada jemaat ini, saudara, hati-hati. Kalau status penampilan melampaui kehormatan kita kepada manusia itu menjadi berbahaya saudara. Akan terjadi rasa tinggi hati, kemunafikan, dan berbagai hal saudara. Atau juga dikatakan dalam Injil Lukas, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga saudara, ayat 8 sampai dengan yang ke-10 Bapak Ibu. Apa yang tertuang di sana? Bagaimana Yakobus menyampaikan kepada jemaat ini untuk mengaplikasikan hukum kasih yang Allah nyatakan bagi umat ini. Karena mengasihi sesama Bapak Ibu adalah wujud untuk kita menyatakan iman kita kepada Allah dan sesama. Mengasihi tanpa membeda-bedakan saudara adalah bukti bahwa kita benar-benar mewujud nyatakan. Kita menghidupkan iman kita, kita memurnikan iman kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan saudara, kita menambahkan bagaimana cara kita mengasihi Allah, kita buktikan dengan baik kita mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Yesus Kristus. Apa penerapannya bagi kita sebagai orang-orang percaya kekinian saat ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita diajak
untuk kembali menghadirkan identitas kekristenan kita. Yang pertama adalah menyambut semua orang dengan kasih tanpa memandang status. Jujur Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati, kadang-kadang dalam persekutuan kita lebih membuat sanjungan kepada orang-orang. Kalau dia pakai dasi, dia pakai jas, itu hika munduk lama, itu hika minak munduk. Amun tegi likut je bajas, ayo kakak baur mak, kayak itu hika minak, seperti itu. Tapi ketika orang datang dengan berpakaian biasa saja, now yaitu likut kani, seperti itu Bapak Ibu. Tidaklah demikian saudara. Kalaupun itu ada, jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, mengutamakan penghormatan kita kepada Allah daripada penghormatan kita kepada manusia. Tapi itu kita nyatakan dalam perjumpaan kita kepada sesama. Apa contohnya? Bapak Ibu tolong, mari bersalaman antar kiri dengan kanannya. Saya mau lihat ekspresinya dulu. Silahkan bersalaman, kiri dengan kanannya saja. Tabe. Tahu tabe? Tahu kan? Bersalaman. Oke. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita kalau bersalaman dengan orang itu, pandangan kita tidak ke tangan. Betul tidak? Apalagi dengan orang yang tidak kita kenal. Wah bau payah kanih lenge kuah. Ada lagi ekspresinya. Kalau kita bersalaman Bapak Ibu Saudara, ini perwujudan kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Allah, kita wujud nyatakan kita menghormati sesama. Kalau kita berjumpa dengan orang, bersalaman, pandang wajahnya Bapak Ibu. Dan eratkan tangan kita. Tapi saudara jujur, dia belai kota dek dengate. Seperti itu. Awi ete dia balap baju. Apalagi ete dia pakai nak ampitan payah, umbet. Artinya saudara, ini poin yang kedua. Dan yang ketiga saudara, apa yang mau dikatakan Yakobus dalam penerapan ini? Jangan memandang muka, apa itu saudara? Poin yang ketiga adalah kita harus memperbaiki sikap hati kita. Jujur Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang sudah kita praktekkan tadi kita juga temukan itu di dalam gereja kita. Lebih menghadirkan kesombongan, keegoisan, dan berbagai hal yang kadang-kadang menurut kita menyenangkan hati Tuhan sudah Pak Pendeta, tapi belum tentu. Mari kita mengkoreksi hati kita. Mari kita bangun komunikasi kita lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Dan kita wujud nyatakan itu sebagai kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita melalui sabda firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita merendahkan diri. Kita akan menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Saya mengajak Bapak Ibu juga bersama berdoa. Apa yang menjadi harapan bahkan karya kerja, diambillah Tuhan yang pegang kendali dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan nanti kita tutup bersama dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kasih Kristus untuk setiap kami. Dan kami tidak menahan kasih yang sudah kami terima, namun kami wujud nyatakan. Kami berikan, kami nyatakan kepada setiap orang-orang yang Tuhan perjumpakan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, bila Engkau menyatukan setiap karakter yang berbeda untuk tetap ada dan nyata sebagai tubuh Kristus yang boleh ambil bagian dalam menyatakan kesaksian persekutuan dan pelayanan dalam perwujudan tri panggilan gereja bersama-sama melewati wadah gereja Kalimantan Evangelis. Kami ya Tuhan, Engkau hancurkan dan patahkan setiap keegoisan, kesombongan,
Namun ya Tuhan, biarlah Engkau menggantikan itu dengan kemurahan hati-Mu, dengan cinta kasih Tuhan yang mewarnai setiap keberhidupan kami. Jangan biarkan Tuhan kami berada dalam kesombongan dunia ini. Namun ya Tuhan, perkenankan kami untuk senantiasa menjadi saluran berkat Allah dimanapun kami berada. Kini ya Tuhan, Kau menaikkan syafaat dan doa kami, Kau menyerahkan kehidupan pribadi kami masing-masing. Bahkan lebih Tuhan, sepanjang hari-hari yang akan datang, Kau percaya biarlah Engkau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami, atas setiap langkah-langkah bahkan juang kami, atas setiap harapan-harapan kami Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Kami mendoakan untuk setiap keluarga-keluarga Kristen yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam juang mereka, dalam permasalahan keluarga, dalam kesulitan ekonomi. Kami melihat Tuhan, Engkau menyatakan penyertaan-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan pimpinan Tuhan. Bahkan Engkau mencurahkan berkat Allah untuk setiap keluarga-keluarga. Bila Tuhan, mereka tetap memandang Engkau dan menyandarkan hidup mereka dalam otoritas dan pimpinan Tuhan. Kami mendoakan Tuhan untuk anak-anak muda-muda kami yang sedang berjuang dalam pendidikan dan di bangku pendidikan mereka masing-masing, bahkan dalam kuliah mereka saat ini. Bahkan juga kami mendoakan anak-anak muda kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Bila Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu, Engkau memberikan jalan yang terbaik. Bahkan Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap pribadi anak-anak Tuhan yang sedang berjuang dalam mengikuti proses penerimaan calon pegawai negeri sipil. Kami percaya Tuhan bahwa dalam nama Yesus, bagunia itu tidak mungkin, tapi bagi dan dalam nama Tuhan semua akan dimungkinkan ketika setiap anak-anak Tuhan menaruh harap, doa dan pinta dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sedemikian penyertaan dan berkat Allah dihadirkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang berjuang dalam proses-proses yang akan dinyatakan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil dimanapun mereka Tuhan kenankan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami percaya Tuhan ada banyak karya kerja kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami mohon ya Allah, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun setiap hal-hal yang terbaik yang mereka menyatakan. Dan izinkan dan kenankan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Allah melalui keluarga, karya dan kerja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap bergandengan tangan untuk menyatakan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tetap bersehati, kita memiliki tujuan yang sama, bahwa melewati kehidupan kami, Engkaulah yang dipermuliakan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami percaya Engkau mendengar, Engkau punya cara, Engkau punya rancangan yang terbaik untuk memberkati setiap pribadi kami di tempat ini. Lihat Tuhan, ungkapan doa syafaat kami Allah yang kami lakukan bersatu hati di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini pada kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, terlepaslah daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Percaya Allah Bapa Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke sorga,
turut sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, seraya mendengar firman Allah tentang persembahan seperti tertulis dalam kitab Amsal pasal ketiga ayat ke-9. Berbunyi demikian, muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milikmu dan hasil tanahmu. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan dia kepada kami sekalian dan sertanya Tuhan, mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami yang kami serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui kantong kolekte yang beredar dan persembahan ke depan, jemaat menyanyi dari PKJ 148, Terima Kasih Ya Tuhanku. Dari bait yang pertama sampai selesai. Hari
Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat Tuhan, istilah kedua kembali kita masuk dalam saat teduh dan selamat hari Minggu.